Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita tidak amanah, sama juga kita menipu Allah. Selama ini kan kita kuasai sendiri, hidup semaunya, punya ilmu dibikin semaunya, melihat semaunya, mendengar semaunya, berucap semaunya, semua semaunya. Karena kita pikir dari rambut sampai ujung kaki milik kita. Betul, seperti itu. Kan semaunya kita manusia ini. Makanya manusia ini disindir Tuhan sering sekali. Sungguh manusia itu banyak yang melebihi nggak ada syukur-syukurnya. Masya Allah, tobat sudah. Sudah tobat, udah nggak usah bikin maksiat lagi. Hati itu penuhi dengan Allah, maka dunia akan mengikuti. Betul. Kenapa dunia tidak mengikuti kita? Guru, saya kan sudah melakukan semuanya, tapi kok masih seperti ini? Kurang berserah dirinya. Berarti masih ada setetes ketakutan. Berarti masih ada setetes kekhawatiran. Masih ada setetes ketidakpercayaan kepada percaya sama Tuhan tuh nggak usah tanggung. Difulkan, nggak usah tanggung. Nanti kalau tanggung rugi kita. Allah tuh luar biasa. Kok jangankan ngurusi rezeki umatnya, ngurusi jagat raya seisinya aja mudah. Kalau dipikir coba, berarti di kendalanya di mana? Koneksi kita kepada Allah yang bermasalah. Internet itu kalau sinyalnya tidak bagus, pasti memutar audio video pun tidak tampil. Nah itulah seperti kita. Kalau kita koneksinya kuat kepada Tuhan, 5G, maka cepat kun jadi. Aku segerakan seluruh nikmat yang aku berikan kepadamu sebagai anugerah atas bentuk syukurmu kepadaku. Maka jangan sekali-kali menyesali, meratapi. Nggak usah. Sedih-sedih itu dibuang, susah. Senangkan hati, tenangkan hati. Ada Al-Quran. Baca. Di situ banyak pelajaran. Itu pengobat hati yang terluka. Kembali sama Tuhan. Jangan mengharap sama makhluk. Kalau mengharap sama makhluk, pasti akan banyak kecewa. Kalau janji Tuhan itu pasti. Tapi kenapa banyak manusia meragukan janji itu Tuhan? Kalau engkau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kalau engkau menghampiriku dengan berjalan, maka aku menghampirimu dengan berlari. Artinya apa? Kita selalu berkesinambungan sama Tuhan. Ketika kita lupa, maka Allah akan meninggalkan kita. Ketika sudah Allah meninggalkan kita, maka hancurlah kehidupan kita. Di situ tetap utamakan Tuhan. Hati itu loh menjadi aras kerajaan Tuhan. Hati jaga, jangan sampai kotor. Jangan sampai punya prasangka tidak baik sama Tuhan, jangan sampai
mempunyai prasangka tidak baik sama sesama hamba, ya. Jangan punya sakit hati, jangan punya dendam, ya. Dan seperti itu. Alhamdulillah, Bapak Ibu diringankan langkahnya menuju ke majelis. Itu tanda Allah sayang betul sama Bapak Ibu. Allah menginginkan memperbaiki kehidupan Bapak Ibu yang sudah diringankan langkahnya menuju majelis. Itu tanda kebaikan yang sudah Allah berikan kepada Bapak Ibu. Ya. Kalau Allah itu tidak sayang, maka orang akan disibukkan dengan dunianya. Maka akan Allah beratkan langkahnya untuk menuju kepada majelis. Karena Allah tidak sayang, Allah tidak menghendaki memperbaiki. Karena manusia terkadang ketika diberi hidayah, mereka menunda-nundanya sendiri. Disitulah Allah sudah memberi kesempatan bagaimana kita menyongsong hidayah itu dengan sebaik mungkin. Luar biasa. Orang pergi ke majelis itu pulangnya pasti mendapatkan berkah. Ya? Berkahnya itu semua kehidupan dijamin Tuhan. Tapi kok masih begini? Belum kita rasakan. Coba dirasakan. Kebaikan yang Allah berikan setelah pulang dari majelis luar biasa. Yang jelas, yang pertama keselamatan. Yang kedua keberkahan. Yang ketiga keselamatan zahir batin dunia akhirat. Nggih. Di sini kami perguruan mengharap murid-murid betul-betul menjalankan ilmunya agar mendapatkan manfaatnya. Nggih. Puasa ilmu jalankan, nggih. Jangan hanya mengamalkan tapi tidak mau berpuasa ilmu. Puasa itu juga penting. Membersihkan apa yang sudah menempel di hati kita, menempel di pikiran kita, menempel di jiwa kita yang kotor-kotor. Puasa di sini di perguruan dikatakan puasa ilmu. Puasa ilmu dalam rangkuman yang besar ialah meniadakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya. Kurangi, biasanya makan sehari 5 kali umpamanya, sarapan 2 kali, makan siang sekali, makan sore sekali, makan malam sekali, dikurangi jadi 4 kali. Biasanya makan 4 kali, kurangi 3 kali. Yang biasanya tidur, biasanya jam 9 sudah tidur, dikurang-kurangi. Lalu apa yang diperbuat ketika semua dikurangi? Banyak kita zikrullah, banyak kita sholawat, banyak kita sholatul daim. Ketika di dalam sholat itu, ketika di zikir itu, ketika bersholawat itu, jangan sekali-kali meminta apapun. Itu kuncinya. Jangan sekali-kali menghampiri Tuhan dengan banyaknya keinginan. Karena banyaknya keinginan ini menandakan ketidaksucian kita menghadap Tuhan. Maka dikatakan, kalau ini mata manusia yang mempunyai, maka dia buta. Berarti yang melihat siapa? Basornya basor. Sifat penglihatan. Banyak manusia punya mata tapi buta. Betul ya? Berarti kalau basor ini selalu menyertai penglihatan, berarti Allah itu maha tahu masalah kita. Kenapa Allah tidak menolong saya? Kenapa Allah hanya diam saja saya begini? Karena kita tidak menghampiri Tuhan. Karena kita tidak menyambungkan rasa kita kepada Tuhan. Itulah.
Zikir itu full. Ya, sholawat full, nggak usah tanggung-tanggung. Sholatul daim full, nggak usah minta apa-apa. Itu loh rahasianya. Kenapa orang banyak zikir, banyak sholawat, banyak sholatul daim, nggak dapat apa-apa? Karena menghadap Tuhan membawa banyak masa. Nggak mau, Tuhan itu laisa. Tuhan itu suci. Kita punya masalah, Tuhan tahu. Tuhan itu maunya kita datang dengan kesucian, pulang dengan kesucian, maka semua akan dibersihkan, semua akan dibereskan, semua akan diberi jalan keluar. Kita tenang aja. Masa enggak percaya sama Tuhan? Manusia ini banyak meragukan Tuhan ya. Manusia ini banyak mengandalkan dirinya sendiri, itu yang jadi masalah. Itulah kita terkena yang namanya limit. Ya, terbatas kita. Maka penglihatan kita ya kalau melihat ya tembok ini aja yang terlihat. Ya, selepas tembok tidak terlihat. Kenapa? Karena kita membatasi diri kita sendiri. Ya. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan melihat basornya Tuhan. Kemanapun engkau menghadap, di situ ada wajah tuh. Wajah Tuhan diartikan zat, zat diartikan wujud kezahiran yang Allah nyatakan di dunia ini. Kalau kita sudah terkoneksi, kita tidak terbatas. Yeah. Melihat kemanapun kita tembus semua. Karena yang melihat tuh Tuhan. Maka ketika kita mendekati para wali Tuhan, hati kita, angan-angan kita, maksud tujuan kita terlihat semua. Tidak perlu heran seperti itu, mudah seperti itu. Tinggal kitanya aja, nggak usah belajar yang aneh-aneh. Ilmu itu yang punya Tuhan. Dekati Tuhan kita nanti banyak ilmu, ya tak? Lewatnya di laduni. Laduni itu masuknya di keluar masuk nafas. Ini lo dirasakan. Oh Allah. Dan ketika sholatul daim, nonaktifkan pikiran, nonaktifkan angan-angan, nonaktifkan khayalan-khayalan. Jadi yang boleh bergerak hanya dirasakan ini. Titik awal merasakan tuh pasti nanti merasakan, oh napas saya dingin, oh enak. Nah, terus kalau seperti itu, lalu terus merasakan apa yang dirasakan. Oh, ternyata napas ini suci, bersih. Terus, oh ternyata napas ini, oh ini yang dikatakan ternyata maha besar ini napas ini. Yang tawab di seluruh badan sehingga bisa berdiri tanpa bantuan manusia. Kalau orang mati itu, mayat ini kan yang gotong banyak orang. Tapi kalau ketika hidup pernah tafakur gak kita? Tuhan sangat ringan menggerakkan seluruh manusia tanpa bantuan. Aman berdiri ringan. Karena ada daya hidup dari itu. Coba kalau mati, jalan aja ndak mampu. Masuk kuburan banyak digotong. Itu coba kita tafakur. Ada orang meninggal itu tafakur. Orang dibawa kerandanya, kita masih segar berdiri. Ayo kita cari jalan keselamatan. Ini ilmunya para wali loh. Oleh sebab itu dikatakan inilah ibadah 24 jam non-stop. Mereka banyak diam sudah, malas mau bicara. Ini nikmat. Enak nikmat, nggak ada yang dipikirkan lagi. Maka di situ Allah akan memberikan semua keajaiban. Mudah-mudahan seluruh masalah murid Allah beri jalan keluar. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kemudian kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dengan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberkahi
pada hari ini semoga kita berpulang ke rahmatullah dengan husnul khotimah. Ya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.